Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am al-zahirati wal batina sabiqati wal haqiqati dunyawiyya wal ukhrawiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad Rasulullah arsalallahu bil haqq basyira wa nadhira wa da'iya ila Allah bi idnihi wasiraja munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimuna ila Allah wal tandur naqsum maqdamat liqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang paling besar dalam kehidupan umatnya Nabi Muhammad SAW hanya satu, bila taat kepada Allah. Dan tidak ada bahaya yang amatlah besar, kerugian yang amatlah besar, celaka yang amatlah besar bila tidak mengamalkan agama. Inilah yang dinamakan maksiat kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang mulia ini khotib akan menyampaikan judul tentang persiapan menuju negeri yang kekal abadi yang selama-lamanya. Bila dunia kita gunakan untuk amal, maka bahagia selamanya. Bila kita cari dunia lupa akhirat, maka sengsara yang tidak akan ada habisnya dan tidak akan ada hitungannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita persiapkan? Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpesan baik lewat nabinya maupun lewat Al-Qur'an, bahwasanya tambah hari kita ini makin hari makin dekat kepada negeri yang kekal abadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri akhirat yang harus kita persiapkan betul-betul. Dunia sementara, akhirat selamanya. Itu sering kita dengar. Bagaimana kita menyikapinya supaya kita bahagia di negeri akhirat yang selama-lamanya ini, tidak mengalami kesusahan yang selama-lamanya ini. Maka kita gunakan sehat kita, umur kita, semuanya fokus untuk mencari bekal akhirat yang sungguh-sungguh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat di sana akan menerima balasan amal ketika kita diberi waktu di dunia, digunakan untuk amal atau hanya mencari kesibukan dunia semata, baik yang baik maupun yang buruk. Hari ini kita beramal, tetapi tidak ada hisab. Nanti di akhirat ada hisab, yaitu peristiwa perhitungan amal manusia selama di dunia. Jadi ketika kita di dunia, apapun yang kita lakukan tidak ada hisab.
Hisabnya nanti kalau sudah pulang ke negeri akhirat, di situ akan detail Allah menghisab perbuatan kita. Hidup di dunia ini fokus digunakan untuk amal agama atau hanya sibuk menghabiskan umur untuk kesenangan dunia. Maka ini harus betul-betul kita perhatikan dengan sungguh-sungguh kalau kita ingin menjadi orang-orang beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambah hari tambah dekat negeri akhirat. Kita dikirim siang malam menuju akhirat. Jadi Allah ciptakan siang dan malam ini sesungguhnya itulah perjalanan mengantar kita menuju akhiratnya Allah. Nah, ini harus kita persiapkan sungguh-sungguh kalau kita ingin hidupnya bahagia yang selama-lamanya. Kita tidak bisa mengelak. Jadi kalau kita ini bisa mengelak kematian atau mengundur kematian, maka boleh mengundur-undur waktu sholat. Hadirin, kalau kita tidak bisa mengundur kematian kita, jangan sekali-kali mengundur-undur waktu sholat. Ketika ada adzan dikumandangkan, segera berangkat menuju masjid. Jangan tertipu dengan keadaan-keadaan yang ada di dunia ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal. Karena orang yang sukses yaitu orang yang senantiasa menggunakan umurnya, hartanya, jabatannya untuk senantiasa mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persiapkan kehidupan akhirat ini semakin sibuk siang dan malam untuk mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambah hari tambah dekat pertemuan kita dengan pemimpin kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mestinya tambah hari kita tambah memperbaiki hubungan rohani kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, memperbanyak menghidupkan sunnah Nabi. Setelah mendengar suara adzan segera wudhu dari rumah menuju ke masjid, maka setiap langkah diberi pahala seperti puasa 1 tahun penuh, diberi pahala seperti sholat semalam suntuk. Itulah bila kita mengenal dan mengetahui ilmu daripada mempersiapkan akhirat kita. Tetapi kalau kita tidak merenung bahwa kehidupan akhirat selama-lamanya, maka mengamalkan agama sekehendak kita sesuai dengan hawa nafsu kita. Yang penting kita sudah sholat beres, bukan seperti itu aja. Sholat diterima dan tidak ada aturan-aturan tertentu. Seperti halnya sholat Jumat, ketika khotib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup buku catatan amal. Maka siapa datang setelah khotib naik mimbar tidak ada pahala sama sekali, kecuali hanya mendapatkan keringanan, tidak dicap oleh Allah sebagai keluar dari agama Islam. Penghormatan hanya itu yang diberi oleh Allah. Maka Jumat ini beda dengan sholat-sholat yang lain. Hadirin, kita harus fokuskan bahwasanya kalau kita ingin diampuni dosa seminggu yang akan datang dan sebelumnya, maka banyaklah zikir kepada Allah, yaitu membaca Al-Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Inilah orang yang tidak akan disesatkan oleh setan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambah hari semakin tambah usaha kita meninggalkan seluruh amalan yang tidak disukai dan diridhoi oleh Allah. Jadi amalan beramal yang tidak disukai dan diridhoi Allah kita tinggalkan. Contoh, menyengaja senantiasa menelat-nelatkan waktu sholat. Kita masih sibuk dengan dunia kita. Jangan sampai, karena ini adalah membahayakan, merugikan diri kita, sehingga amalan kita tidak akan istimewa di hadapan Allah. Sedikit kita dengar, sedikit kita amalkan, maka pahalanya di sisi Allah 1000 kali amalan. Dan ini sering kita sampaikan di dalam taklim setelah sholat zuhur. Tetapi
sedikit sekali yang bisa mengamalkannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mumpung kita bertemu berkumpul dengan jamaah yang begitu banyak, kita gedot tularkan ilmu ini agar kita mengamalkan agama ini mendapatkan ridhonya Allah, maka harus dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan Allah, mumpung kita masih di dunia, maka bagaimana dunia ini kita jadikan tunggangan akhirat. Jadi mumpung masih kita di dunia ini mari kita jadikan tunggangan menuju akhirat yang selama-lamanya itu tidak mengalami kesusahan. Peralatan kita untuk akhirat dunia ini, jadi sekecil apapun yang kita lakukan akan meringankan beban kita menuju perjalanan akhirat, sehingga kita akan menemui kebahagiaan, tidak menemui kesusahan dalam perjalanan menuju akhirat. Rumah mari kita jadikan untuk amal. Setelah sholat dengan anak istri kita bacakan kitab Fadilah Amal satu ayat. Inilah rumah yang digunakan untuk akhirat. Sawah digunakan untuk akhirat. Kita berangkat dari rumah menuju sawah pakai sarung, ketika mendengar suara adzan sholat di sawah, maka sawah menjadi sarak untuk tunggangan menuju akhirat. Anak dijadikan untuk amal supaya bermanfaat akhirat. Kita didik dengan ilmu agama sehingga anak kita mengamalkan agama terus menerus walaupun kita sudah meninggal di dunia. Amalan yang diamalkan anak kita seluruhnya akan menjadi milik orang tua itu. Istri dijadikan untuk amal, maka istri kita didik bagaimana bisa mengamalkan agama dengan baik. Bagaimana sholatnya seorang wanita, yaitu di rumah, di ruang tengah, ketika mendengar suara adzan, selesai adzan langsung sholat. Itulah sholat perempuan tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Mumpung amal masih ada gunanya. Jadi dunia ini sekecil apapun amal yang kita lakukan, semuanya ada nilainya. Tetapi kalau sudah sampai akhirat, apapun keistimewaan yang Allah berikan, walaupun kita bisa sholat, bisa zikir, tidak ada pahalanya kalau sudah sampai akhirat. Karena tempat amal itu hanya ada di dunia ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mati maka dunia akan kita tinggalkan. Satu kerikil pun tidak akan kita bawa. Dunia kita perjuangkan setengah mati, mati-matian yang tidak akan kita bawa mati. Dunia sudah tidak bisa lagi ada manfaat sama sekali. Kita punya kamar mandi yang bagus, ketika kita meninggalkan dunia ini, tidak satu keluarga pun yang boleh dimandikan di kamar mandi itu. Itulah nasib jenazah. Mumpung masih di dunia ini, marilah kita gunakan untuk mengamalkan agama sungguh-sungguh, karena amal itulah pendamping kita yang selama-lamanya, yang tidak akan membawa kesengsaraan dalam perjalanan menuju akhirat. Satu-satunya manfaat dunia ini adalah apabila dunia ini bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Jadi dunia ini ada manfaat bagi kita kalau kita gunakan dunia ini, ada manfaat ketika kita sudah pindah ke negeri akhirat. Rumah kita yang sebenarnya adalah rumah yang menjadi rumah kita di akhirat, rumah yang senantiasa kita gunakan untuk beribadah, berzikir, mendidik anak-anak kita, istri-istri kita untuk taat kepada Allah. Yaitu apabila rumah itu digunakan untuk menghidupkan amal agama. Anak kita yang sebenarnya adalah anak yang berjumpa di akhirat. Jadi kalau kita punya anak sukses seperti apapun, bila tidak faham agama, tidak mengamalkan agama, maka sesungguhnya itu adalah kerugian yang sangat besar. Maka dididik untuk agama, belajar agama. Istri kita yang sebenarnya adalah istri yang bisa berjumpa kita di akhirat, yaitu apabila istri digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah caranya mengirimkan segala yang kita miliki di dunia ini ke akhirat. Apabila tidak demikian, maka semuanya ini hanya akan menjadi penyesalan dan penyesalan saja. Apapun yang kita miliki
semuanya akan menjadi penyesalan bila kita tidak persiapkan akhirat kita betul-betul. Janganlah kesibukan-kesibukan dunia, keperluan-keperluan dunia menjadikan kita meninggalkan kepentingan akhirat. Karena bagaimanapun sibuk kita, pada akhirnya kita akan mati juga. Bagaimana sibuknya kita, pada akhirnya kita akan mati juga. Bagaimanapun kita beralasan, akhirnya akan ke akhirat juga. Alasan apapun untuk meninggalkan akhirat, sebetulnya itu adalah alasan yang akan mencelakakan diri kita. Karena kita ini tidak bisa menghindar yang namanya pulang ke negeri akhirat, maka kita persiapkan betul-betul. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandanglah negeri akhirat sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW sudah menunggu kita di sana. Wali-walinya Allah sudah menunggu kita di sana. Bagaimana kita bisa tenang di dunia ini hadirin, sedangkan kita sudah ditunggu oleh orang tua kita, oleh kekasih-kekasih kita, yaitu di akhirat yang mulia. Demikianlah jamaah yang harus kita persiapkan tentang kehidupan akhirat. Mudah-mudahan dengan khotbah singkat ini bisa menambah wawasan kita untuk meningkatkan ibadah kita, mempersiapkan akhirat kita sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kita dunia akhirat dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbik firwarham wa anta khairur rahimin.